Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. وقال عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا في آية أخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه الآية. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, mukminin wal mukminat insyaallah. Kita awali dengan puja-puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya seorang mukmin kepada Rabb-nya yang setiap rakaat mesti kita baca pernyataan kita alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian hanya patut diaturkan kepada Rabb yang menguasai seluruh alam. Alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam langit, alam bumi, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Rabbul Alamin. Allah yang mengelola, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupi, Allah yang memberi mati, Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi madarat. Semua dalam genggaman Allah yang maha agung itu. Kita dibagi ini olehnya masih diberi waktu. Oleh Allah masih diberi kuasa. Dikuasakan pada kita berubah hidup. Kalau hidup itu diambil lagi oleh yang maha kuasa, apa daya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak punya daya apa-apa. Bersyukur kita dibagi ini hadir bersama-sama dalam majelis ta'lim, di mana Rasulullah bersabda, siapa yang hadir kakinya dilangkahkan menuju majelis ilmu, sesungguhnya dia lagi dimudahkan jalannya ke surga. Mudah-mudahan para jamaah semua ini adalah calon-calon surga, insyaallah. Karena kakinya telah melangkah ke situ. Tentu menuju satu tujuan harus tahu jalan. Apalagi jalan ke surga. Mana mungkin bisa kita nyampe ke sana kalau nggak tahu jalan. Jalannya bisa ditempuh di sini. Di majelis taklim ini di antaranya. Dan majelis-majelis taklim yang lain. Maka kita mesti bersyukur. Terima kasih ya Rabb. Engkau kehendaki kami hadir bersama saudara-saudara kami. Solihat, solihun, hadir bersama-sama dengan penuh kepasrahan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan. Tidak ada yang nyuruh-nyuruh, semua dihadirkan. Bersitan iman mendorong raga fisik untuk hadir bersama-sama. Alhamdulillah. Maka iman mahal harganya Bapak Ibu. Mahal harganya. Dengan iman ini akan tercipta amal-amal baik. Amal-amal saleh. Di antaranya hadis ini. Insyaallah. Orang mukmin nggak pernah berhenti bersyukur pada Tuhannya. Syukur, syukur dan syukur terus, masya Allah. Nggak pernah henti-henti. Bahkan syukurnya membersamai detak jantungnya. Kembang kempisnya nafas dibersamai dengan tahmid, tahmid, tahmid. Masya Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur akan kami tambah nikmatnya. Masya Allah. Nggak habis Bu, Bapak, kalau kita bicara masa syukur
Karena Allah sendiri sudah memvonis, memberi keputusan, menjustis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin ngoncai, membeberkan, mengurai masalah nikmat Allah, nggak habis, nggak bakal kehitung. Maka kesimpulannya, mari terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan banyak hal yang patut kita syukuri. Lebih-lebih ini kita berada di hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, dan dalam Al-Quran disebut Allah mencipta dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Tatkala Allah mencipta langit dan bumi, sehingga terhitung ada 12 bulan dalam 1 tahun. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. 4 yang dimuliakan tadi disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan oleh hadis. Thalathatun mutawaliyah. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi di bulan-bulan ini, bulan yang dimuliakan. Alhamdulillah Allah masih memberi kita menangi hari ini. Lebih lagi Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan malam-malam 10. Sebagian mufassir mengartikan memberi keterangan malam walayalin ashar adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Layalin ashar. Ada lagi dikuatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Tidak ada hari yang lebih amal solehnya dicintai melebihi 10 hari pertama ini. Sampai para sahabat terheran-heran. Qalu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tidak juga mengimbangi jihad fisabilillah. Tidak juga katanya, kata beliau. Jadi amal soleh di hari ini, di tanggal ini sama nilainya dengan orang berangkat berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hari ini beda ibu bapak ngajinya di tanggal ini dengan ngajinya di bulan kemarin. Lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti mendorong kita untuk lebih bersyukur. Masya Allah. Padahal kita ibu bapak kan pengen dicintai oleh Allah ya. Pengen enggak? Ini hari amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ya, amal soleh itu amal yang diizinkan oleh syariat. Insyaallah. Jadi di sini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan beda amal soleh itu jika saja seseorang itu berangkat berjuang jihad dengan jiwanya, dengan nyawanya, dengan harta bendanya dibawa. Kalau zaman dulu dengan kudanya, panahnya, baju perangnya, macam-macam bekalannya. Berjuang, dia mati di sana, harta bendanya hilang, pulang tinggal namanya. Baru beda. Masya Allah. Jadi ini kita beruntung banget Bapak Ibu. Mari kita toreh ini masih ada 4 hari lagi. Amal-amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Bapak Ibu, mudah-mudahan benar Allah nanti akan memberi cintanya pada kita. Amin ya. Masya Allah. Sampai Rasul menuntunkan saking kepinginnya dicintai oleh Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, benar-benar aku minta kepada Engkau agar Engkau mencintai aku. Cintamu kepada aku. Insya Allah. Minta dicintai oleh Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Aku mohon cintamu. Wa as'alu man yuhibbuka. Dan aku juga minta agar aku mencintai orang yang engkau cintai. Jadi Rasulullah cinta orang mukmin, mukminat, mukminin. Aku juga agar aku juga cinta sama orang mukminat, sama orang mukminin. Jika Allah cinta sama Rasulullah, ya Allah, karuniakan aku agar aku cinta sama Rasul. Wa hubba amalin
yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon juga cinta kepada amal pekerjaan yang mendatangkan aku dekat kepada cintamu. Jadi, Masya Allah, amal yang kemudian dilakukan bikin dekat cintanya pada aku. Nah, di hari ini kita nggak usah doa-doa, beramal aja yang ikhlas. Beramal saja yang ikhlas. Jaminan hadis ini Allah lebih mencintai. Berbahagia atau berbahagia Bapak Ibu? Bersyukur atau tidak bersyukur? Masya Allah. Kemarin-kemarin sudah ada yang diinnalillahini. Gimana ya? Diinnalillahini. Dalam tanda kutip ya. Diinnalillahini. Diberita lelayui. Masya Allah. Ibu-ibu. Ini yang sudah cukup umur-umur seperti saya ini. Ibu-ibu juga. Masa diberi kesempatan untuk beramal. Yang amal itu bikin Allah lebih cinta. Pastikan Bapak Ibu. Pastikan itu kesempatan. Waktu itu hanya 3 hari. Waktu itu hanya 3 maksud saya. Kemarin al-amsi masyai'un biyadika minhu. Enggak ada lagi bagimu yang kemarin udah lewat, enggak bakalan kembali lagi. Besok atau dirikuhu amla. Besok hari kamu akan ketemu apa enggak? Tidak jaminan. Bodoh besar ngarep masih bersama sama kita. Enggak ada yang menjamin. Yang ada hari ini kata Rasulullah, waqtanim. Ayo, lakukan, manfaatkan. Kesempatan mumpung masih ada. Masya Allah. Ini hari luar biasa Bapak Ibu, berdasarkan hadis tadi. Dengan sumpah Allah surat Al-Fajr, dengan hadis sahih dari Rasulullah, apalagi yang diragukan seorang mukmin. Jika dasar 2 ini sudah begitu mantap, apalagi yang diragukan? Pemadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah barang hak kemudian masih nawar-nawar lagi, yang ketemunya adalah kesesatan. Maka pastikan Bapak Ibu, wah Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Saya senang sekali. Ibu-ibu tentu harus bangkit semangat. Inilah jalan ke surga. Inilah yang Allah sebut, siapa yang kemudian hadir di majelis ilmu, dia lagi digampangin ke surga. Dia tahu, oh iya ya, oh ternyata ya. Wih, ini jalan ke surga. Ayo pastikan beramal yang baik-baik. Masya Allah. Ini pendahuluan saya untuk bersemangat meraih surga Allah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak sana bersama-sama kembali reuni bersama dengan Bapak Ibu. Masya Allah. Majelis taklim di Masjid Al-Arqam ini. Masya Allah. Nanti kalau ibu-ibu masuk surga, bapak-bapak ke surga, nggak kedapatan muslim di sana, tolong mintakan sama Allah. Ya Rob, dulu aku pernah sepengajian dulu. Tak golek, kurang dekat ya. Semangat sekali saya ketemu Bapak Ibu ini. Jadi sampai tidak dekat aja, tidak teringat. Udah diingatkan padahal tadi yang dekat ya Pak, dengan mic-nya gitu. Lalen ya, saking semangatnya. Nah, saya diminta oleh Pak Asror Riza ini, teman saya ini, di Pelinu PDM suka bersama-sama ini. Kemudian di WA lagi oleh Mas Firman, itu juga anak Mbak Yu saya. Pak judulnya apa? Wah gimana ya, agak susah cari judul. Kalau ini nangan Mbak Google, terus saya ketemu judul itu. Judulnya itu sebuah muqaranah, sebuah perbandingan. Nah, jadi saya kepingin membanding bersama-sama. Yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim dengan pengorbanan kita. Nah, jadi mungkin bumi langit ya bandingannya ya. Nah, bumi langit ya tentu ya nggak ada bandingannya kalau Nabi Ibrahim dengan banding kita. Tapi setidaknya karena Rasulullah berfirman, laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina ma'ah dalam surat Azab. Sungguh dalam diri Ibrahim Nabiullah ini ada kocol benggolo, suri tauladan, cermin, uswah hasanah. Walladzina ma'ah dan orang-orang berserta dia, yaitu para nabi-nabi itu, termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ah itu ya berserta dia.
Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya. Anak turunnya Nabi Ibrahim. Nah, setidaknya begitu. Nah, kalau membanding, enggak mau jauh sebanding. Lawang Nabi Ibrahim, Masya Allah, pol-polan. Maka sedikit untuk mengawali judul ini, nah, kita sedikit tadi membaca surat An-Nahl, ayat 120. Nah, An-Nahl itu surat yang ke-16. Ayat itu sedikit memberi gambaran seorang sosok Nabi Khalilullah yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, Khalil. Bahkan Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Nabi Muhammad juga kalau diurut sampai beliau. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Yusuf, Sulaiman, dan seterusnya dari beliau. Maka disebut dengan Abul Anbiya. Bagaimana Allah mengkisahkan tentang Nabiullah Ibrahim yang menjadi tolok ukur saben dino bodo besar wong sak jagat erat-erat, pengisi kulit bumi ini, penghuni kulit bumi ini, semuanya berserentak mereview kembali, mengingat kembali, menyegarkan kembali ketokohan beliau yang menjadi inspirasi, menjadi ilham kebaikan. Karena saking pol-polan bener ini, tokoh ini, sosok ini. Nah, diantaranya disebut oleh An-Nahl ini. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu ummah. Ummah itu imam. Nah, imam itu ya pemimpin ya. Nah. Kemudian qanitan. Qanitan itu disebut dalam tafsir saya baca adalah dawamut ta'ah. Qanit. Jadi hidupnya senantiasa dalam ketaatan. Mulanya mbok menawa ini pikiran saya aja. Tapi insya Allah nggak keliru. Maka kemudian orang haji dan umrah setelah pakai ihram nggak ada ucapan yang lain kecuali lebaik. Lebaik kalau dalam bahasa Indonesia artikan aku sambut seruanmu. Kalau saya ben gampang wong Jawa, lebaik itu maknanya nggih. Saya mengartikan itu, tapi itu bahasa saya. Maknanya itu nggih. Jadi lebaik itu nggih, 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 nggih Gusti Allah, nggih, nggih, wis kono apa-apa, nggih. Itu gambaran hanif, dawamut ta'ah. Wis perintah apa wae karo sing maha kuwasa, nggih kabeh. Lebaik. Mulane jamaah haji didongake. Muga-muga haji mabrur. Haji mabrur iki ora ana ucapan liya men nggih. Apa-apa nggih. Mesti nek wong sing karo Gusti Allah apa-apa nggih, ora ana liya sing wangun kejaba tekai swarga. Nah, kula jenengan kudu ya nggih. Aja meneh engko-engko, ngisu-ngisu, ngemben-ngemben. Lah abot. Malam-malam kayak gini ini, malam dingin-dingin kayak ini, kon salat lain, Masya Allah. Arep jihad mancal kemul be abot temen ya. Kemule kayak ini sekintal. Masya Allah. Jihad mancal kemul. Masya Allah. Abote pol alek muni nggih. Masya Allah. Modene nganten anyar. Lah, Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Itu qanitan. Hanifan al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid an siwa. Muqbil itu wis pakai Gusti Allah wae. Allah dan terus Allah dan Allah semuanya. Yang lainnya tuh no. Allah saja. Itu Nabi Ibrahim. Insyaallah. Walam yakun minasy musyrikin. Tidak bakalan tokoh muwahhid sejati yang tauhidnya sangat 24 derajat 24 karat maksud saya. Murni tauhid yang paling murni walam yakun minal musyrikin beliaunya ini. Bahkan di ayat berikutnya disebut syakiran li an'amih. Pandai bersyukur.
Sedikit kita uak sejarah beliau. Tatkala sudah tua, belum punya keturunan, siapa saja kalau berpasangan suami istri, ada impian yang mesti hadir dalam keluarga itu, yaitu keturunan. Nabi Ibrahim semak tua belum juga dikaruniai keturunan. Insya Allah. Setelah tua benar diberi keturunan Ismail alaihissalam. Nah, ini disebut begitu karena di dalam kristologi ilmu kekristenan, itu yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Nah, karena mereka merubah supaya nanti tidak percaya kepada Rasulullah, karena Muhammad Rasulullah adalah keturunannya Nabi Ismail. Maka disebut oleh kitab Injil mereka dalam ayat sekian saya tidak hafal, bahwa yang disembelih itu adegan itu adalah bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak yang menurunkan Nabi Isa alaihissalam belakangannya. Nah, ini Rabbani, itu kiai-kiai mereka begitu. Maka kemudian diturunan Al-Quran untuk sebuah klarifikasi kenyataan berita. Maka Muhammad Rasulullah SAW sebagai penerang, ya kan. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Nah, dalam surat apa itu? Surat apa itu? Musaddiqan baina yadayya minat Taurat, sebagai musaddiq, pembenar. Nah, tatkala benar-benar dikaruniai anak masih bayi, disuruh pindah. Masya Allah. Karena Nabi Ibrahim itu tadi qanitan, dawamut ta'ah, wes apa-apa nggih. Berangkat dari Palestina. Awal-awalnya menelusuri pepohonan karena Palestina subur, kemudian rerumputan, dan akhirnya padang Sahara panas, dan akhirnya ditemukan biwadin min ghairi dzara'in 'inda baitikal muharram. Dan satu lembah yang tidak ada kehidupan. Insyaallah. Tidak ada kehidupan, min ghairi dzara'in. Enggak ada tetukulan di situ. Boleh Bapak Ibu kali-kali melihat sejarah Makkah dari tahun ke tahun. Di situ hanya dilingkupi oleh gunung-gunung. Bahkan ada yang memaknai Makkah itu sesungguhnya dari bibak kata mubarakah. Bahasa Qurannya bukan Makkah tapi Bakkah. Bakkah kalau dirunut dari sisi bahasa artinya adalah dari kata bakia yang artinya tukrai, menangis. Jadi kalau orang masuk ke situ lembah tangis. Orang ana apa-apa, anane ming gunung kiwa tengene panas terik sampai sekian derajat kalau siang, malam dinginnya menggigil sampai ke tulang sampai dalam sana. Masya Allah. Ditaruh di situ. Nabi Ibrahim hanya enggak saja karena itu perintah Allah. Hanifan. Hajar istrinya dalam sejarah di bukunya Anbiyaullah itu ditulis hanya dibekali minuman dan makanan hanya cukup 2 hari. Masya Allah. Istrinya juga enggak Bapak Ibu. Sampai ketika adegan itu ditanya, wahai suamiku, engkau akan kemana? Akan engkau tinggalkan aku di sini? Engkau titipkan dengan siapa aku di sini? Tidak tega menjawab Nabi Ibrahim. Jalan saja dalam rangka menunaikan tugas Allah. Hajar istrinya tahu, oh kalau kayak gini ini biasanya Ibrahim nggak sembarangan ini, pasti ada sesuatu. Diganti pertanyaannya. Kalau bahasanya Hamka dalam bukunya Hamka itu, Allahu ammaraka bihadza ya Ibrahim. Saya baca di buku yang lain, hal ammarakallahu bihadza ya Ibrahim. Artinya, apakah kayak gini ini saya ditinggal di sini bersama bayi yang masih abang kayak gini ini, dititipi bekalannya 2 hari ini di lembah yang tidak ada hidup orang sama sekali. Ini perintah Allah yang diperintahkan pada engkau wahai Ibrahim. Udah jauh baru jawab, bala. Mungkin kalau sinetron ya wis atuh banget. Iya. Bu anak di sinetron loh. Aduh banget kayak apa kata keluarga yang semuanya enggih ini.
Idzan layyudayyi'unallah. Ibu ini patut belajar dari Hajar. Idzan layyudayyi'unallah. Kalau begitu sama sekali Allah pasti tidak mensia-siakan. Hasan itu meniti jalan Allah. Mantap betul. Mungkin kalau ibu-ibu jamaah sini ditinggal suaminya di Jakarta, dititipi duit, ya Bu, iskene ya Bu, kiki titip duit 200.000 ya, Bapak tak bali. Mungkin ibu ngumpiang ya. Ngumpiang ya. Tegelan temen tuh Bapak iki. Masya Allah. Coba belajar beliau. Asal dalam jalan Allah, semuanya husnudzan billah. Masya Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Ini satu contoh. Lebihnya luar biasa. Maka kita orang manusia podo ya awakku iki. Lah iku mau wong genah. As-salatu khairum minan naum. Nah, wis genah kowe. Salat ki wong sing sadar. Naum itu kan tidak sadar. Salat ki wong sing sadar, duwe kesadaran. Ayo bangun wong sing duwe kesadaran, sing ora sadar sadarnya turu wae. Insyaallah. Wis genah ki kita belum juga terpanggil, insyaallah. Itu kalau dikisahkan luar biasa sampai di review terus oleh para jamaah. Tatkala sudah di situ, benar 2 hari mulai haus anaknya, nangis. Mungkin masih di pasir-pasir ya, saat itu di pasir ya, pasir yang terik begitu, Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh. Masya Allah. Anaknya menangis di situ, nggak pakai iup-iup Ibu. Coba bayangkan itu, nggak pakai iup-iup. Apalagi hotel sing mewah, Insya Allah, gubuk berono. Ketika melihat anaknya menangis, dirinya juga menangis. Dia beringsut menuju ke bukit Sofa, naik. Ditulis di kali itu, dia naik di situ sambil tangannya itu diginikan ini. Terik matahari menutupi matanya. Mbok menawa ana Allah, ana sumur, ana bakul bakso, bakul bakso. Itu bahasa saya untuk sebuah seloroh aja. Tergambar luar biasa. Nggak bakalan ada orang di situ. Nggak bakalan. Tapi penuh dengan percaya diri, lebihnya Masya Allah. Turun, lari, syai, naik bukit yang lain di Marwah. Melakukan yang sama. Turun lagi, dilihat bayinya semakin jerit. Benar-benar kehausan. Bekalnya habis. Apa yang harus diperbuat? Tidak berhenti dia. Berikhtiar terus. Sa'i. Padahal jaraknya 500 kilo, 500 meter. Jadi ping pitu, melayu-melayu, 3 kilo setengah. Masya Allah. Panas. Luar biasa. Asal kita husnudzon billah, ikhtiar yang halal, Allah pasti memberi zam-zam. Logikanya harusnya zam-zam dikasihkan sama dia yang berjuang. Tapi kenapa kemudian zam-zam ditaruh di kakinya sang bayi? Itulah Bapak Ibu kalau kita lebih pasti diberi zam-zam. Zam-zamnya terserahlah. Mungkin sehat sampai tua-tua masih sehat. Alhamdulillah sehat. Zam-zam juga Bapak Ibu. Alhamdulillah, meripati saya melek, seurut tulisan, kupingnya saya kerungu, alhamdulillah, mangkat ngaji saya kerungu, denggule saya iso klawak-klawak nang mrene insyaallah, alhamdulillah. Zam-zam itu, masyaallah, zam-zam itu banyak sekali, masyaallah. Apalagi dititipi harta benda, iso korban, iso peno-peno, anak-anaknya putu-putune berjenang no, rumahnya masyaallah, dunianya aman. Aduh, zam-zam banyak sekali. Zam-zam apa banyak kayak hati Hajar itu. Nah, pasan wis 10 tahun kira-kira
Kanjeng Nabi Ibrahim itu balik lagi, gak dikisahkan kemananya, meneruskan dakwahnya. Balik lagi di situ melihat anaknya, wah penyenang umur 10 tahunan kira-kira. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fardur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. فلما أسلما وتله للجبين فنادينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا inna kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah. Itu dalam surat Safat. Baca Bu. Ngungkuli maca novel nih maca Quran itu. Menak banget. Seneng nih maca Quran itu. Masya Allah. Mongko orang ngapusi. Bener-bener ada wong sing ngendika sing duwe jagat. Maca Quran wae. Masya Allah. Apalagi di bulan yang segini ini. Nanti bergegas buka surat Safat. Maca Quran. Maca Quran amal soleh nang sak dina iki tekan tanggal 10 luwih dicinta oleh Allah. Maca Quran. Maka tatkala sudah sampai kepada bisa berusaha Ismail tadi itu masuk cerita ini ya. Untuk membandingkan betapa Ibrahim ini luar biasa. Kok aku ya Allah wis kenan duit untuk infak, untuk berderma, kok abot alot ya Allah. Orang mojo-mojo temen aku sekelas Ibrahim. Tatkala sudah gede walam balagha ma'ahu sa'ya. Wis iso usaha, iso ngerewang-rewang, iso nyenengno. Le, Bapak pengen iki, tolong ya Le. Dalem Pak nggih sendika dawuh napa kersanipun Bapak. Kula estakaken seneng banget nggih. Anak saya iki, Le Bapak tukang ya pulpen. Nodong nggih. Saya iki ngono iki nggih. Diceluke, Le, wis kasih ibu iki. Yo, kasih ping 3. Wis ngono-ngono tok karo Masyaallah. Nggih, duwe pengalaman kaya niku Bapak Ibu? Masyaallah, anak sekarang, masyaallah. Jangan kamu dibelah. Piye nek arep dibelah? Jahat Ibu. Mau tak lapor ke KDRT. Masya Allah. Coba ini keluarga yang senantiasa enggih. Bapaknya enggih. Ibunya enggih. Anaknya ini arafil manam. Aku bermimpi lewat wahyu. Jadi wahyu Allah itu bisa turunkan kepada Nabi itu bisa lewat mimpi. Bisa lewat apa itu ada beberapa macam cara Allah menurunkan wahyunya. Jadi mimpinya para nabi adalah bagian dari wahyu. Itu belajar tauhid tentang wahyu diturun, cara-cara wahyu diturunkan. Inni arafil manam anni azbahuka. Kami harus menyembelih engkau. Fandur madza tara. Ada dialog. Jadi dekat sama anak itu dekat, diajak dialog. Diajak ngomong-ngomong biar dekat sama kita. Fandur madza tara. Piye tinemumu? Iki bapakmu ngene-ngene. Piye tinemumu? Masya Allah, keluarga yang serba enggih ini, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku yang aku cintai. Abati ini lebih daripada abi. Abi kan ibu-ibu suka nyuruh anak-anaknya. Abi, abun, abah. Tapi abati ini lebih dari itu. Jadi sangat sayang sama bapaknya. Sangat hormat, sangat ngajeni, sangat mituh. Tawadu itu gambaran abati. Ya abatif al. Matu'mer. Lakukannya Romoku. Bapakku. Dengan penuh kehusuan. Apa yang diperintah? Insya Allah. Romo badhe manggihi kula insya Allah sabar. Insya Allah. Walamma aslama. Tatkala dua-duanya sudah berserah diri. Masya Allah. Kalau mau contoh tafsir Ibnu Katsir, mangke nonton kayak ini mangke dibuka tafsir Ibnu Katsir surat As-Saffat. Ternyata itu dalam tafsir disebut Nabi Ibrahim boten tegel, weruh ketap ketipe putrane.
Wis le mengkurep wae sing arep digorok niki. So, mboten tegel weru ketak-ketik bisa. Anake nggih, Pak, nganu tak gantos rasukane nganggo sing petak mawon nanging Bapak men mboten repot-repot lagi membungkus saya nanti ndak tegel. Diganti, Masya Allah. Dua-duanya sudah aslama. Ini kumusanna. Falamma aslama watallahu lil jabin. Dua-duanya sudah sarah menyerah. Wis mapan. Wis dikeke nang lubang sing arep nggorok. Sare nang kae ngendi beda besar kae nang lubangan itu. Nek watallahu jabin ya ibu-ibu kaya nang talenan kae. Kula mbiyen dong cilik karena talenan kertas nggih. Kula tugasnya mbiyen karo ibuke, "Dik, kaya ngrewangi biunge ngiris bawang bambang cukup talenane." Kula cukup pisau terus talenan. Itu papan untuk nyembelih ya, untuk ngiris-ngiris. Walamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaina ayya Ibrahim. Dipanggil oleh Allah. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan wahyu yang memang itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wa fadainahu bidzibhin adim. Kemudian diganti dengan penyembelihan yang besar. Nah, itu kisah yang senantiasa diungkap, diabadikan oleh Al-Quran. Kita umat Islam untuk menyegar, mereview kembali bekas-bekas yang sedemikian itu. Nah, itu sedikit mengenai sosok Nabiullah Ibrahim. Nah, kemudian kita akan melanjutkan karena waktunya jam itu mawon iki. Belum sampai pekoyan ya. Nah, sudah masuk pada mulai sekarang kita mulai membanding ini, muqaranah perbandingan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mulai niki ceritanya pun nggih, itu udah kegambar sedemikian rupa kira-kira. Padahal itu urung moco-moco. Nek maca surat liyane niku masyaallah. Wa idtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ingatlah ketika Ibrahim ini diberi soal hidup. Kabeh duwe soal. Sing angel, sing rada angel, sing super angel. Ono kabeh wong dikai kabeh. Nabi Ibrahim semuanya dilakukan dengan tuntas. Oke banget ikut cerita Nabi Ibrahim. Udah cukup lah, udah kegambar betapa sosok ini yang patut untuk dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Kemudian berikutnya, nah manusia itu apa ya di situ disebut? Wah, ini wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang jadi watak dasar manusia itu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Yuk kalau mau tafsir niki, mulai nggih. Mau ceritane Nabi Ibrahim saking cerita awake dhewe niki, menungso pada umumnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surat Fajr ayat 20. Kemudian saya buka tafsirnya, di tafsir Jalalain itu nerangkai yang disebut hubban jamma adalah katsiran fala yunfiqunahu. Mencintainya namun enggan membelanjakannya, menginfakannya. Wis pokoke digegemi wae. Digegemi, bruto sithik wae wis. Ojo lah, ojo. Ndak aku. Ndak nyong, kepi wis. Wis Gusti Allah sithik mawon. Duit 100 juta. Wis melewati nisab. Karena nisabnya 85 gram emas. Kalau ibu bapak umpamanya pegawai atau pedagang, setahun sudah mendapatkan itu. Dicukup 2,5%-nya. Nah, 100 juta 2,5%-nya berapa? 2,5 juta apa? Apa 25 juta? 2,5 juta ya? Masya Allah. 100 juta dicukup 2,5 juta. Longko. Longko sing lakoni. Wah, ndak nyong kae man ya. Luru banting tulang C. Meneman temen. Nah, uban jama.
potensi zakat di Indonesia ini, saya pernah membaca itu luar biasa. Kekuatan umat ini untuk menopang dakwah ini dari kantong-kantong zakat kaum muslimin ini sekian triliun. Tapi yang muncul hanya sekian. Dikit sekali. Di Wonosobo pernah diadakan penelitian ini. Ini bisa menjadi satu analisa, ini bisa menjadi satu bukti bahwa manusia memang benar-benar hubban jamah. Itu orang Islam, apalagi orang non-Islam, ngungkul-ngungkuli rakusnya, wah. Nek perlu ke bumi arep tak kelun aku kabeh. Insyaallah. Hubban jamah. Nah, itu dalam tafsir. Ada lagi di tafsir yang lain yaitu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang dari jadi Al-Jazair, itu memberi keterangan mengenai ayat ini yaitu qawiyan syadidan. Menungsane karo harta benda iku qawiyan syadidan. Kuat dan waswake alenggo gemi niku. Gigal sithik banget duitnya juta-jutaan gigal 2000 lenting langsung ikut. Ojo ngati cukup macan. Insyaallah. Nah, ditambahkan lagi oleh beliau ini mengenai sifat kita semuanya. Nah, maka saya sampaikan ini kita jangan seperti itulah kira-kira begitu. Syukur-syukur bisa sedikit ngaca kepada Nabiullah Ibrahim ini. Begitulah kehendak ayat barangkali begitu. Itu disebut di situ yaitu bahwa yang disebut hubban jama adalah at-tandid yuhibbul mal alladhi yahmilu ala manil huquq wa yazinu al-umur bimizanihi kuwatan wa dha'ifan. Kurang lebih terjemahannya, tercela mencintai harta sampai lupa menunaikan kewajiban dari harta itu, dan tercela pula menjadi ukuran, menjadi barometer. Jadi menungso iku umume nek sugih duitnya akeh mulya. Gitu. Kok sekarang sukses dia ngapa sih? Jadi ketua ini sukses. Ngukur sukses itu diukur dengan harta benda. Padahal harta benda tidak jaminan. Bisa mencelakakan, bisa juga membahagiakan dengan harta benda. Nah, ini sedikit sifat yang ada pada manusia pada umumnya. Nah, maka kita diminta aja kan, jangan kayak gitu. Dikuatkan lagi ayat berikutnya. Nah ini, yaitu manusia kecuali berikutnya mas, share berikutnya mas. Ini kan hubban jama. Nah, nanti hubban jama. Kecuali manusia itu sangat cinta, manusia pada umumnya juga kikir. Nah, surat napa niku? Apal ta niku tinggal surat juz aman niku. Surat napa niku? Adiyat nggih. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqa. Apalah. Biasa dipakai nggo salat. Apa salate milih sing cilik-cilik wae. Qulhu inna ataina annas lahab. Ya kalau rada naik lah dikit al-hakum atau ini surat Adiyat ini. Nah, di ayat 67 itu Allah berfirman, innal insana pripun itu? Ora pati cetha kula suka kaduane. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair di situ artinya adalah harta. Padahal umumnya kita dengar kata khair itu adalah artinya kebaikan, tapi di sini disebut al-khair sebagai harta. Harta, jadi harta. Manusia itu begitu cinta pada harta dan dia menyaksikan sendiri. Orang orang seneng karo harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Niki mengenai tafsir itu. Nah, sedikit makna kanut ini ya. Nah, kanut. Kula niki kula jenengan kula dhewek kula maca niki njuk tak kaca iya ya yang kanut paudu ya. Kanut itu artinya sesungguhnya sebelum anak kanut ini menjelaskan ayat ini. Jadi ulama itu tatkala menafsirkan surat Al-Adiyat ini
Itu kan diawali dengan sumpah-sumpah seekor kuda perang. Wal adiyah dzabha, demi kuda perang yang kakinya memercikkan api dan menembus musuh di pagi buta dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, itu ulama membandingkan betapa yang namanya kuda itu bersyukurnya kepada majikannya pol-polan. Wis diapii, dilus-lus, dikai kandang, dipakani apa di engko kon mangkat perang wis ora etang-etung. Wis paribasane engko mati nang peperangan karo majikane wis enggihnya masyaallah. Itu kuda perang. Beda karo menungso. Lah, itu ulama begitu. Menungso itu kanut. Lah piye kanut itu? Masa wis dikai werna-werna saka Gusti Allah mbiyen kawit nol ora iso apa-apa. Tangi begitu oe. Alah nek ibuke ora dikasih sayang buang minang kali ora iso apa-apa. Iso ngene dikai ngene. Lah wong ukur korban 4 yuta duwite miliaran. Alah. Apa dene kok ngantek korban wong ming derma mlaku minggu sepisan nang Al-Arqam derma mlaku tenagane sik ana seminggu pisan yo ning Al-Arqam isu-isu 24 jam dijokok sak jam tok jam 6 tekan jam 7 ora kober nyong astagfirullah itu kanut. Jadi ada mengatakan jadi kanut itu ada ulama begini. Jadi orang kanut itu kesalahan sedikit, kekelian sedikit, sing orang menakno, api pirang-pirang hilang kabeh. Walau wong alih waras niku ngantek 70 tahun, loro sedina le ngangkluh masyaallah. Walah, Masya Allah. Ekonomine jaya, bayarane saben sasi. Dilalah orang ana gaji 13. Walah, mending dikrungu. Masya Allah. Oker sithik tok kabeh ilang kabeh. Beda karo wong syukur. Waliwan syukur kaya Nabi Ayub. Masya Allah. Nabi Ayub disebutkan loro 7 tahun. Ngantek metu uget-ugete saka ini. Njuk didhawuhi ya Nabi Ayub mbok njaluk karo Gusti Allah mari. Ale ngendika ini aku urip wis 70 tahun. Loro gek 7 tahun. Ale ndonga anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Kula dipun paringi adzur penyakit niki padahal panjenengan niku Masya Allah Maha Rahman Rahim saking mboten purun nyuwun. Masya Allah Nabi Ayub ini syukur. Kebanyakan kita ngaca kita itu kita kanutnya bukan main. Masya Allah kepada Allah sangat jauh dengan Nabi Ibrahim tadi. Nah begitu Bapak Ibu, karena waktunya ngoyak terus kita banter ke wae. Tak banter ke wae. Nah, waktunya ngoyak terus ini. Indah sekali, bahkan kalau ngomong-ngomong tentang Quran, hadis, tokoh-tokoh yang diridhoi oleh Allah itu enggak ada yang cacat lah. Patutlah kita untuk berguru sama mereka semua itu. Masya Allah. Jo apa seru sih Mas? Meni piye iki? Aku ke tak cekak mawon karena wantong ngayak terus. Nah, pokoknya ringgese karena waktunya habis ini. Ringgese mari kita kemudian setelah kita paparkan tadi tentang sosok yang jadi kekasih Allah, kemudian keberadaan kita secara sunatullah memang dibikin begitu, cinta kepada harta sampai ada yang sangat rakus, Masya Allah. Nah, di hari yang segini ini kita disuruh oleh syariat untuk nyembelih kurban. Nah, maka jangan kanut.
Jangan kanut. Masya Allah. Jangan kanut. Mari. Ini adalah ada kesempatan sampai tanggal 10. Ibu-ibu yang bapak-bapak yang telah dititip oleh Allah berjuta-juta. Hanya 4 juta atau 3,5 juta. Dikasih Gusti Allah. Ma indakum yanfadu. Wa ma indallahi baq. 4 yuta sing dikantongi iman-iman gue gawe bayar kurban. Mbuh kami yang mbak ngerti, orang ngerti. Malah udah ditai urang nang Segara Kidul. Mbuh, kudu kok apa ora genah. Malah bisa-bisa jadi maksiat. Wa ma indallahi baq. 4 yuta dikai Gusti Allah. Baq kekal. Contoh Nabi Ibrahim. Insyaallah. Mari Bapak estok ke. Wah, nyong iki ndek utang ya. Nyong iki ngangsur Avanza kok. Insyaallah. Pripun niku? Insyaallah. Mari diukur sendiri-sendiri aja. Saya juga ngukur sendiri ya Allah. Insyaallah. Masya Allah, saya kok dengan harta sangat begitu ya. Nabi Ibrahim, Masya Allah. Ada sedikit terakhir ini cerita Nabi Ibrahim lagi. Dalam entah sahihnya tidak, tapi ini kitabnya di kitab yang agak kurang. Tapi kisahnya begini untuk mengukuhkan ketokohan Ibrahim ini. Malaikat itu meri kepada Nabi Ibrahim. Kok sing dikai Khalil kok penungso itu malaikat itu ini kekasihnya malaikat yang sambil ini itu bertasbih kepada Allah. Kok Ibrahim? Wes ditajal. Tenan malaikat ini ku terus ngerupani menungso biasa. Terus sowan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim njaluk wedusi. Nabi Ibrahim kaya banyak wedusnya. Terus asal bisa tasbih ping 3, ping pisan kok tak keke wedusi. Nek bisa kepesing 3 kok weduse sak wonge sak apa-apane tak keke kabeh. Malaikat ditantang tasbih gaweane semenjana tasbih enteng. Tenan tasbih dikeke kabeh sak weduse sak sing angon sak apa-apane. Baru sadar, oh ya Allah, Nabi Ibrahim kaya ngono jebule ya karo Gusti Allah wis karo ora etang-etung nek sing Gusti Allah. Insyaallah. Nah, mari Bapak Ibu kita berkaca pada beliau. Ada waktu sebentar ini. Bagi yang belum niat berkorban, mari. Efek sosialnya enggak usah ditanya. Dampak sosialnya enggak usah ditanya. Enggak usah ditanya. Pasti itu, pasti. Demikian Bapak Ibu, sudah jam 6 lebih 10 menit. Dan tidak baik. Jam 7 menit ya. Tidak baik. Nanti Pak Asrori kan kena gelim. Kudubus baik kain. Tentu Bapak Ibu, sejari awal sampai akhir, sebagai manusia biasa nggak ada yang sempurna. Tentu ada banyak kesalahan, kekeliruan, macam-macam. Semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambillah yang baik jika itu memang datang dari Allah dan buanglah yang tidak baik. Demikian aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.